Halo teman-teman sekalian, welcome back di channel Lativianto, sebuah channel yang dikhususkan untuk selalu ngebahas tentang perkembangan terbaru dari timnas kebanggaan kita, timnas Indonesia, terutama kiprah timnas di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Buat kalian yang berkenan, silahkan kalian subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa klik juga tombol like-nya agar semakin banyak yang menyukai channel ini dan konten-konten yang ada di dalamnya. Teman-teman sekalian, beberapa waktu yang lalu saya sempat mengabarkan ke kalian semua kalau calon pemain baru kita, yaitu Ole Romeni, sedang melakukan kesepakatan dengan salah satu klub Liga Inggris, yaitu Oxford United. Waktu itu informasi yang saya sampaikan ke kalian itu masih sebentuk rumor, masih desas-desus. Tapi pada akhirnya hari ini saya bisa kabarkan ke kalian semua kalau Ole Romeni ini sudah deal bersama Oxford United. Media Belanda Football Premier melaporkan bahwa FC Utrecht telah mencapai kesepakatan dengan Oxford United untuk calon striker timnas Indonesia, yaitu Ole Romeni. Sang pemain disebutkan telah berada di Inggris untuk menjalani tes medis karena FC Utrecht itu sudah juga dikabarkan telah setuju dengan tawaran sekitar 2 juta euro atau setara dengan 33,6 miliar dari Oxford United. Oxford United adalah peserta Championship 2024-2025 atau kasta kedua Liga Inggris yang dimiliki oleh Ketua PSSI Pak Erick Thohir dan Chef de Mission tim Indonesia di Olimpiade Paris 2024 yakni Anindya Bakri. Dikabarkan bahwa Ole Romeni ini bakal menandatangani kontrak berdurasi 3,5 tahun yang bakal membuatnya membela Oxford United hingga Juni tahun 2025. Dilaporkan juga oleh Football Premier bahwa tahap akhir perpindahan sang pemain itu sedang dirampungkan di Oxford United. Ole Romeni telah tiba di Inggris untuk menyelesaikan pembicaraan terakhir dan menjalani pemeriksaan medis. Dari laporan media Belanda tersebut, kemudian kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa Ole Romeni akan bermain di Championship musim 2024-2025 dengan kontrak sepanjang 3,5 tahun. Ole Romeni bakal menyusul calon rekan setimnya di timnas Indonesia, yaitu Marcelino Ferdinand yang telah lebih dulu bergabung dengan klub tersebut sejak awal musim ini. Sementara itu, bersama FC Utrecht di musim ini, Ole Romeni telah bermain sebanyak 14 kali pertandingan dengan perolehan 2 gol dalam 729 menit di atas lapangan. Namun belakangan ini dia kehilangan tempat utama gitu ya di tim FC Utrecht sehingga dia memutuskan untuk hengkang ke Liga Inggris atau lebih tepatnya ke kasta kedua Liga Inggris dengan bergabung dengan sebuah klub bernama Oxford United. Tentu saja Ole Romeni diharapkan dapat mengangkat performa Oxford United yang saat ini masih tertatih-tatih di peringkat ke-18 klasemen sementara Championship dengan 27 poin dari 24 laga yang sudah dilakoni. Kita harus mengucapkan selamat kepada Ole Romeni yang sudah secara berani keluar dari zona nyamannya di Liga Belanda menuju kerasnya Liga Inggris. Meskipun ya kasta kedua di Liga Inggris. Tapi sepertinya menurut saya divisi Championship itu masih lebih baik karena berada di atmosfer sepak bola terbaik di Eropa. Setiap orang itu pengen bermain di Liga Inggris karena persaingannya yang sangat ketat. Dan saya kira Ole Romeni akan semakin berkembang di Inggris. Dan mudah-mudahan itu bisa membawa keuntungan, manfaat ketika dia nanti bermain untuk timnas Indonesia saat timnas Indonesia melawan Australia di lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan dimulai lagi nanti pada bulan Maret. Nah, kalau kita bicara soal kiprah timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, ini tidak lepas dari para pemain keturunan yang sudah menjalani proses naturalisasi dan sukses membela timnas Indonesia sampai sejauh ini. Kita tidak bisa menafikan kontribusi besar mereka dalam mendongkrak performa timnas Indonesia
yang sejauh ini mampu bersaing dengan tim-tim lainnya di putaran ketiga, terutama di grup C. Ini sebuah kemajuan yang sangat luar biasa dan patut kita apresiasi. Kita harus mengakui bahwa para pemain keturunan yang hadir lewat jalur naturalisasi itu telah menjadi salah satu kunci keberhasilan timnas Indonesia, timnas kita. Para pemain seperti Martin Pas, kemudian Calvin Verdong, dan Jai Idzes misalnya, kini telah menjadi andalan bagi timnas kita. Terlepas dari berbagai polemik yang muncul setelah timnas Indonesia gagal lolos ke semifinal Piala AFF, kita tetap harus memberikan dukungan penuh ke timnas kita yang masih akan melanjutkan perjalanan terjal di putaran ketiga kualifikasi. Saya harus bilang bahwa banyak banget para pemain keturunan Indonesia yang pengen mengikuti atau menjalani program naturalisasi dan bergabung dengan timnas kita. Tapi masalahnya teman-teman sekalian, di antara mereka, di antara pemain keturunan tersebut, ada beberapa pemain yang pada akhirnya harus rela gigit jari untuk membela timnas Indonesia. Faktornya apa? Faktornya ya karena terhalang oleh aturan FIFA. Artinya, di balik para pemain keturunan yang sudah sukses dinaturalisasi oleh PSSI, sebenarnya ada beberapa pemain keturunan yang secara terang-terangan pengen membela timnas Indonesia, tetapi dilarang oleh FIFA karena terganjal oleh aturan. Di bulan Oktober lalu misalnya, Rian Flamingo, bek PSV Eindhoven yang memiliki darah Indonesia di tubuhnya memberi indikasi tentang kesediaannya untuk membela timnas kita, timnas Indonesia. Dia memberikan komentar kepada unggahan media Belanda, Football Premier waktu itu, yang membeberkan kalau dirinya sebagai salah satu dari 2 pemain keturunan yang bisa dinaturalisasi oleh timnas Indonesia. Menurut media tersebut, PSSI bisa menaturalisasi Rian Flamingo. Namun Flamingo tidak akan mendapatkan izin dari FIFA untuk membela timnas Indonesia, skuad Garuda. Begitu laporan dari Football Premier waktu itu. Nah, menurut YouTuber Yusa Nugraha, darah Indonesia Flamingo, Rian Flamingo ini datang dari buyutnya, yang berarti sudah melewati 3 generasi garis keturunan, sehingga dia tidak bisa membela timnas Indonesia. Itulah yang kita maksud dengan terganjal aturan FIFA. Jauh sebelum Flamingo ada Joel Veltman, bek Brighton dan Hove Albion di Liga Inggris, yang juga pernah mengutarakan kesediaannya. Pada bulan November 2019 lalu, Veltman yang membela Ajax mengakui bahwa dirinya memiliki darah keturunan Indonesia dari neneknya. Dalam unggahan video My Heritage DNA di YouTube tersebut, Veltman mengaku bersedia untuk membela timnas Indonesia jika diberi kesempatan untuk memilih. Namun sayang sekali FIFA pasti tidak akan mengizinkannya untuk membela timnas kita, timnas Indonesia pada saat itu. Karena dia sudah mencatatkan 28 caps bersama timnas Belanda. Sosok yang kini sudah berusia 32 tahun tersebut itu tidak akan pernah atau tidak akan mungkin diizinkan berpindah federasi karena aturan FIFA mensyaratkan untuk seorang pemain tidak membela timnas senior lebih dari 3 pertandingan sebelum berpindah federasi. Jadi dia tidak bisa pindah ke PSSI. Kemudian teman-teman sekalian, selain fakta pemain keturunan yang tidak bisa membela timnas Indonesia karena terganjal oleh aturan FIFA, kini ada informasi lain tentang Mauro Zylstra. Striker berdarah Sunda Belanda tersebut pernah mengatakan jika proses naturalisasinya ke timnas Indonesia akan berlangsung pada awal 2025, berarti awal tahun ini. Akan tetapi sampai sekarang itu belum ada progres, bahkan kabar terbaru seputar kelanjutan naturalisasinya ke timnas Indonesia begitu. Belum ada informasi. Pertanyaannya adalah, apakah dia benar-benar akan dinaturalisasi ke timnas Indonesia di tahun ini, di tahun 2025? Seperti yang kita ketahui, Mauro Zylstra ini merupakan salah satu pemain yang dikabarkan masuk ke dalam radar naturalisasi timnas Indonesia beberapa waktu lalu dan masih hangat perbincangannya sampai sekarang. Top skor Liga Belanda yang mempunyai garis keturunan Bandung ini sempat digadang-gadang sebagai alternatif lain di lini depan timnas kita.
Dan setelah Ole Romeni bersalaman dengan Pak Erick Thohir, makan bersama begitu di bulan November kemarin, kabar soal naturalisasi Mauro ini mulai redup. Mengenai ini, Yusa Nugraha selaku influencer yang kerap menghubungi pemain-pemain keturunan untuk timnas Indonesia yang berkarir di Eropa, angkat bicara soal nasib Mauro ini. Yusa Nugraha mengatakan jika dia mendapat bocoran dari Exco PSSI yaitu Pak Arya Sinulinga, kalau dokumen naturalisasi Mauro Zylstra ini memang telah diurus oleh PSSI. Akan tetapi ada satu hal yang menghambat proses naturalisasi Mauro Zylstra, yaitu adanya agenda Timnas Indonesia Junior di Piala Asia U20 yang akan berlangsung pada tanggal 6 sampai 23 Februari mendatang. Kalau agenda Piala Asia U20 selesai, baru nanti giliran Mauro, katanya begitu. Nah, jika benar naturalisasi Mauro Zylstra akan diurus setelah gelaran Piala Asia U20, maka bukan tidak mungkin jika Sintayong bakal memiliki dua striker kelas Eropa, yaitu Mauro Zylstra dan kemudian Ole Romeni. Mari kita doakan saja agar harapan ini menjadi kenyataan. Oke teman-teman sekalian, saya kira itu yang bisa saya bahas di konten kali ini. Di akhir video ini, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe, buat kalian yang sudah memberikan komentar, kritik, saran, dan masukannya. Sekali lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan notifnya. I'll see you on the next video.